Pemirsa, Anda kembali di Buletin Sumatera Utara. 5 WNI pekerja migran ditembak aparat Malaysia, 1 diantaranya tewas. Insiden ini bukan yang pertama, tapi sudah kerap terjadi. Lantas bagaimana sikap Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Perdana Menteri Malaysia? Berikut ulasannya. Sebuah kabar duka datang dari Malaysia. 5 pekerja migran Indonesia ditembak Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari. 1 orang meninggal dunia, sementara 4 lainnya luka-luka. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyampaikan peristiwa tersebut terjadi di perairan Tanjung Ruh, Malaysia pada Jumat pukul 3 dini hari. Christina menyebut APMM saat itu tengah berpatroli dan bertemu dengan kapal yang ditumpangi 5 pekerja migran Indonesia unprocedural atau ilegal. Kementerian P2MI pun mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang dinilai sebagai tindakan yang berlebihan. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Sementara itu, pekerja migran Indonesia yang meninggal akibat ditembak di perairan Malaysia teridentifikasi bernama Basri, warga Riau. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau mendesak pemerintah Malaysia mengusut kasus penembakan pekerja migran di Selangor, Malaysia. BP3MI Riau akan berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk proses pemulangan jenazah Basri. Saat ini BP3MI masih menunggu penyelidikan kasus penembakan 5 pekerja migran di perairan Tanjung Ruh, Selangor, Malaysia. 5 PMI yang ditembak aparat Malaysia itu teridentifikasi berasal dari Riau, Aceh, dan Kepulauan Riau. KP2MI itu akan mengusut tuntas terkait penindakan ini dan akan mencoba untuk meminta transparansi kepada pihak perwakilan RI ataupun pihak Malaysia untuk kronologis jelasnya seperti apa. Dan terkait jenazah, kami maupun pihak KP2MI Pusat akan mencoba untuk berkoordinasi dengan perwakilan untuk segera memulangkan jenazah korban ke daerah asal. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengungkap bahwa penembakan hingga meninggal dunia pekerja migran Indonesia di Malaysia ini bukanlah yang pertama. Migran Care mencatat selama 20 tahun terakhir dari 2005 hingga 2025 setidaknya ada 75 pekerja migran Indonesia yang ditembak mati oleh aparat Malaysia. Migran Care tegas menyebut ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus penembakan yang dilakukan aparat Malaysia. Ya, pertama ini tidak terjadi baru sekali ya. Kalau data yang diperoleh dari Migrant Care sejak tahun 2005 sampai 2025 itu terjadi penembakan yang mengakibatkan 75 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pelaku terbanyak adalah otoritas Malaysia, dalam hal ini polisi Diraja Malaysia dan semua aparat Malaysia yang memiliki senjata. Nah, dalam kategori hak asasi manusia, ada dimungkinkan bahwa tindakan-tindakan ini adalah extrajudicial killing karena melakukan eksekusi tanpa proses hukum yang berlaku. Direktur Perlindungan Warga Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengakui penembakan kali ini bukan juga yang pertama. Karena itu, Kementerian Luar Negeri mendorong dilakukan penyelidikan menyeluruh. Bahwa kita juga mencatat peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Oleh karena itulah dalam nota diplomatik yang kita kirimkan, kita mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, kita ingin mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah ini merupakan penggunaan kekuatan yang berlebih. Sementara itu, APMM Malaysia menjelaskan penembakan dilakukan karena pembelaan diri, karena WNI membawa parang. Namun, klaim itu diragukan anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin.
Sebab kedua belah pihak berada di kapal yang berbeda. Jelasan aparat APMM ada dua hal yang cukup janggal. Yang pertama dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Momentum penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia ini berdekatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang di Selangor, Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Selama berada di Malaysia, Presiden menghadiri undangan resmi dari Pertuan Agung Raja Malaysia di Istana Negara dan bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Subianto menyebut persoalan tenaga kerja akan ditertibkan. Presiden juga menjelaskan obrolan intensifnya dengan Perdana Menteri Anwar membahas banyak kerjasama. Presiden tidak secara spesifik berbicara mengenai kasus penembakan kali ini. Akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Kita juga perlu. Sebanyak 75 pekerja migran Indonesia ditembak mati dalam kurun waktu 20 tahun. Jelas, bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah Indonesia mestinya bersikap tegas, bahkan keras. Jika tidak, maka hal serupa akan terus terjadi di kemudian hari.